Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dilatul Husna. Saya dari kelompok B3 dengan NIM G002156. Di sini saya akan melaporkan laporan praktikum yang pertama, yaitu praktikum anatomi pada blok 1.3. Baik, untuk laporan yang pertama, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan mengenai anatomi otot yang dapat membuat perutnya menjadi kotak-kotak. Yang pertama ada jelaskan mengenai pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Kemudian yang B, jelaskan sistem otot yang ada pada abdomen. Kemudian yang C, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Baik, untuk yang pertama ada lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Baik, untuk lapisan pertama itu ada lapisan kulit. Nah, kulit itu melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus, di mana kulit ditambahkan sebagai jaringan parut di umbilikus. Umbilikus merupakan jaringan parut padat yang mewakili tempat melekatnya funiculus umbilicalis pada fetus. Baik, untuk kemudian yang kedua ada fascia superficialis atau fascia abdominalis anterolateral. Nah, untuk fascia superficialis, dinding abdomen atau jaringan subkutan abdomen memiliki lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikus dan di bawah umbilikus. Untuk di superior umbilikus, fascia superficialis hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Yang kedua, namun di inferior dari umbilikus, pada bagian terdalam dari jaringan subkutan diperkuat oleh banyak serat elastis dan kolagen sehingga memiliki dua lapisan, yaitu ada fascia chamfer dan fascia scarpa. Kemudian yang ketiga ada fascia profunda. Fascia profunda merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di sebelah dalam fascia scarpa. Masing-masing fascia profunda terdiri dari lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profunda. Kemudian, untuk yang keempat ada musculi et aponeurosis. Nah, ada 5 muskuli di kelompok anterolateralis dinding abdomen. Yang pertama 3 muskuli pipih dan 2 muskuli verticalis. 3 muskuli pipih atau flat muscle yang sabut-sabutnya dimulai di posterolateral lewat anterior dan digantikan dengan aponeurosis saat muskul ini berlanjut ke garis tengah tubuh. Itu ada yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis, ada obliquus internus abdominis, dan ada transversus abdominis. Kemudian yang dua lainnya itu musculi verticalis atau vertical muscle dekat dengan garis tengah tubuh yang tertutup pembungkus tendinum dari aponeurosis muskuli pipih. Itu ada musculus rectus abdominis dan pyramidalis. Kemudian yang keenam ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Dia berada lebih dalam atau profunda dari fascia transversalis, di mana fascia ini tuh memisahkan fascia transversalis dari peritoneum. Fascia ini terdiri dari sejumlah lemak. Lapisan ini tidak hanya melapisi kavitas abdominalis, tapi juga berkesinambungan dengan lapisan serupa yang melapisi kavitas pelvis. Fascia yang ke arah sisi anterior tubuh disebut dengan preperitoneal, kalau fascia ke arah sisi posterior tubuh disebut dengan retroperitoneal. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh ada peritoneum peritel. Peritoneum adalah suatu lapisan tipis dan licin membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus bagian atau seluruh viscera abdomen. Fungsi peritoneum antara lain sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen, untuk menyimpan lemak, pertahanan terhadap infeksi, dan sebagai alat penggantung organ viscera. Yang terakhir ada mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Nah, pada peritoneum ini dibagi menjadi dua, itu ada peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Nah, kalau yang parietal itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Kalau yang visceral, lapisan peritoneumnya melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ atau disebut dengan organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ atau disebut dengan intraperitoneal. Nah, ketujuh itu untuk dinding abdomen yang anterior. Kemudian selanjutnya ada lapisan dinding abdomen posterior.
Nah, lapisan dinding abdomen posterior tersusun dari ini dari superficial ke profunda ya. Pertama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis dorsi, kemudian ada musculus juga yang terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu lapisan pertama terdiri dari musculus latissimus dorsi, lapisan kedua terdiri dari musculus multifidus, musculus interspinal, musculus ubicus internus abdominis, kemudian lapisan ketiga terdiri dari musculus multifidus, musculus interspinal, dan musculus ubicus internus abdominis. Kemudian lapisan yang terakhir yaitu lapisan keempat, dia terdiri dari musculus quadratus lumborum, musculus ellipsoas, musculus transversus abdominis. Untuk yang keempat itu ada lapisan yaitu fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan yang terakhir ada peritoneum parietal. Nah, yang kemudian yang kedua ada sistem otot di abdomen. Jadi otot-otot di abdomen itu berperan dalam pergerakan tubuh, respirasi, stabilisasi organ dalam. Mereka dibagi menjadi otot anterior lateral dan posterior. Untuk yang pertama itu anterior lateral, dia terdiri dari rectus abdominis, external oblique, internal oblique, dan transversus abdominis. Kemudian yang posterior, dia terdiri dari quadratus lumborum, atau psoas major dan minor, dan iliacus. Selanjutnya ada struktur dari penggantung organ pencernaan. Yang pertama ada mesenterium, atau jaringan ikat yang menghubungkan organ pencernaan dengan dinding posterior abdomen. Dia mengandung pembuluh darah, saraf, dan limfatik menuju organ pencernaan. Kemudian yang kedua ada omentum. Omentum dibagi menjadi dua, yaitu ada majus dan minus. Nah, yang majus itu dia kayak lipatan besar yang menggantung dari lambung dan menutupi usus. Dia berfungsi sebagai bantalan pelindung dan penyimpanan lemak. Untuk yang minus, dia menghubungkan lambung dan duodenum ke hati. Kemudian ada ligamen peritoneal. Ligamen peritoneal dibagi menjadi dua, ada falciforme dan gastrocolik, gastroflenik dan gastrofrenik. Yang falciforme dia untuk menjaga posisi hati. Untuk yang gastrocolik dia membantu menggantungkan lambung ke struktur sekitarnya. Kemudian yang terakhir ada fascia retroperitoneal. Dia berfungsi untuk menjaga organ retroperitoneal seperti ginjal, pankreas, dan duodenum agar tetap stabil di tempatnya. Baik, demikian laporan praktikum untuk yang pertama. Saya lanjutkan untuk laporan praktikum yang kedua. Baik, untuk laporan praktikum yang kedua, Randy adalah seorang mahasiswa yang gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal dia baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada hal yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia sedang makan rakus di all you can eat. Baik, ini merupakan sistem organ dari traktus digestivus superior. Untuk di bagian yang paling atas itu ada mulut atau kavitas oris di bagian sini. Dia fungsi utamanya sebagai proses mekanis, mengunyah, dan kimiawi pencernaan awal. Dia memiliki beberapa struktur penting, yang ada gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Nah, untuk gigi itu memecah makanan menjadi kecil-kecil gitu agar mudah menyeluruh di bagian mulut, sehingga dia lebih mudah untuk dicerna oleh enzim-enzim. Kemudian lidah, dia siap membantu untuk mencapai makanan dengan saliva dan membentuk bolus atau makanan yang siap telan. Kemudian untuk kelenjar saliva sendiri, dia menghasilkan enzim amilase saliva yang mulai mencerna karbohidrat. Kemudian ada juga esofaring di sebelah sini. Nah, dia berfungsi sebagai mengarahkan makanan ke esofagus melalui gerakan menelan atau deglutisi. Dia dibagi menjadi 3 bagian, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Kemudian ada epiglotis, mencegah makanan masuk ke saluran nafas. Kemudian ada juga esofagus, dia saluran otot membawa bolus dari faring ke lambung. Itu esofagus dia di ini, yang panjang ini, dia disebut dengan esofagus. Nah, dia memiliki gerakan peristaltik, jadi kayak konstruksi otot yang melingkar dan longitudinal secara bergantian untuk mendorong makanan biar bergerak ke bawah atau menuju lambung. Kemudian ada lambung atau gaster. Nah, dia berfungsi sebagai pencernaan mekanis atau pengadukan oleh otot lambung dan kimiawi, pelepasan asam lambung dan enzim. Dia memiliki beberapa struktur penting, ada LES atau Low Esophagus
sphincter, mengontrol masuknya makanan ke lambung dan mencegah reflux asam. Kemudian ada sphincter pylorus, mengatur pelepasan makanan ke duodenum. Kemudian ada corpus dan fundus, area utama untuk pencernaan makanan. Nah, kemudian selanjutnya kayak serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Nah, jadi ketika Randy itu makan dengan pola rakus, traktus digestivus itu berusaha untuk menyeimbangkan dengan beban yang sedang dikonsumsi atau dimasukkan oleh tubuh. Untuk mulut dan esofagus itu kunyahan minimal. Ketika dia makan cepat, makanan sering nggak dikunyah sempurna dia, sehingga menyebabkan kerjanya tuh lebih berat di esofagus dan di lambung. Kemudian peristaltiknya tuh meningkat, esofagus mempercepat gerakan bolus untuk mengimbangi asupan makanan yang cepat. Kemudian untuk di lambung, nah ada juga peregangan lambung nih. Peregangan lambung itu organnya elastis, dia bisa melar hingga kapasitas maksimal atau sekitar 1,5 liter pada orang dewasa. Namun peregangan berlebihan memicu sinyal kenyang melalui nervus vagus. Kemudian ada produksi asam lambung yang meningkat. Untuk memecah makanan yang berlebih, lambung menghasilkan lebih banyak asam dan enzim seperti pepsin. Kemudian ada kontraksi otot lambung intensif, gerakan pengadukan lebih kuat untuk mencampur makanan dengan cairan lambung. Gitu. Nah, agar semisal Randy tuh ketika dia makan rakus, dia nggak cepat kenyang di all you can eat, itu ada beberapa tips. Yang pertama ada mengunyah secara perlahan. Membantu mengurangi beban lambung dan memperlambat sinyal kenyang ke otak. Kemudian ada meminimalkan cairan berlebih saat makan, yaitu air atau minuman yang diminum berlebih membuat lambung cepat penuh. Kemudian mengatur nafas, menghindari makan terlalu cepat dapat mencegah lambung terlalu tegang. Jadi makanya harus kayak pelan-pelan dan teratur atau teritme yang teratur. Baik, sekian laporan praktikum dari yang kedua. Saya lanjut ke laporan praktikum yang ketiga. Baik, berikut merupakan laporan praktikum yang ketiga dari anatomi. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre mengenai traktus digestivus superior. Yang pertama, jelaskan mengenai perbedaan jejunum dan ileum. Kedua, jelaskan struktur bangunan di kolon. Dan ketiga, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Baik, untuk yang pertama, perbedaan dari jejunum dan ileum. Dilihat dari aspek letak, jejunum terletak di tengah setelah duodenum, sedangkan di ileum dia terletak di akhir sebelum caecum. Untuk panjangnya, jejunum dia lebih pendek, kurang lebih 2,5 meter, dan untuk ileum dia lebih panjang, kurang lebih 3 meter. Nah, untuk dindingnya dia lebih tebal dan lebih vaskular atau memiliki lebih banyak pembuluh darah. Nah, sedangkan di ileum dia lebih tipis dan vaskularnya lebih sedikit daripada di jejunum. Untuk lipatan mukosanya, untuk jejunumnya dia memiliki banyak plikai sirkular besar untuk penyerapan, sedangkan di ileum lipatan mukosanya dia lebih sedikit dan lebih kecil. Untuk fungsinya, untuk di jejunum itu dia berfungsi sebagai penyerapan nutrisi utama atau seperti glukosa dan asam amino. Untuk di ileum dia berfungsi sebagai penyerapan vitamin B12 dan garam empedu. Nah, ada juga struktur bangunan di kolon. Nah, ada beberapa struktur bangunan di kolon. Ini untuk yang di bagian sini itu disebut dengan vermiform appendix atau appendix vermiformis. Kemudian untuk di bagian sini dia disebut dengan caecum. Kemudian untuk di bagian sebelah sini dia disebut dengan colon ascendens. Kemudian untuk di sebelah sini dia disebut dengan flexura colica dextra. Nah, untuk yang di sini disebut dengan haustra. Kalau yang sini namanya colon transversum. Kemudian untuk yang di sini itu disebut dengan flexura colica sinistra. Untuk yang di sebelah sini disebut dengan colon descendens. Nah, jadi ada beberapa bagian-bagian di kolon yang tadi sudah ditunjukkan. Yang pertama itu ada caecum tadi, kantung awal usus besar berhubungan dengan ileum.
berhubungan dengan ileum melalui katup ileokekal. Kemudian ditempeli dengan appendix vermiformis atau struktur limfoid. Kemudian ada juga di kolon ascendens, bagian vertikal yang naik di sisi kanan perut. Dia mengangkut isi usus ke arah hepatic fleksi atau belokan sebelah kanan. Kemudian ada juga di kolon transversum. Kolon transversum itu bagian horizontal atau bagian yang atas tadi, yang gini, yang melintasi perut menuju ke flexura splenica atau belokan kiri. Kemudian ada juga di kolon descendens, bagian vertikal turun di sisi kiri perut menuju sigmoid. Kemudian ada juga di kolon sigmoid, dia berbentuk S yang menghubungkan kolon descendens dengan rektum. Nah, untuk ciri khas dari anatomi kolon tersendiri, ada 3 pita otot longitudinal yang membantu peristaltik atau disebut dengan taenia coli. Ada juga haustra tadi yang di sebelah pojok situ. Tonjolan melingkar di dinding usus besar membantu mendorong isi usus, jadi kayak bulat yang di sepanjang itu. Kemudian ada juga appendices epiploicae atau kantong lemak kecil di sepanjang kolon. Nah, untuk selanjutnya ada juga struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Pengeluaran feses dia melibatkan dari rektum, anus, dan otot-otot sekitarnya. Nah, untuk yang pertama ada rektum, bagian terakhir dari usus besar. Dia menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan. Rektum itu dilapisi dengan jaringan sensitif yang merespon tekanan dari feses. Kemudian ada juga anus. Nah, dia tuh lubang terakhir saluran pencernaan, tempat keluarnya feses. Memiliki 2 sfinkter, ada sfinkter ani interna atau otot halus, dia bekerja secara otomatis atau involunter. Ada juga sfinkter ani eksterna atau otot rangka, dia bekerja secara sadar atau volunter. Kemudian ada otot dasar panggul atau pelvic floor muscle. Dia mendukung rektum dan anus, membantu proses defekasi. Kemudian ada juga mekanisme defekasi. Mekanisme defekasi itu dibagi menjadi 4. Ada distensi rektum atau feses mendorong dinding rektum, dia merangsang refleks defekasi. Kemudian selanjutnya ada relaksasi sfinkter ani interna terjadi secara involunter. Kemudian ada juga kontraksi otot perut, dia meningkatkan tekanan intra-abdomen. Kemudian ada juga relaksasi sfinkter ani eksterna terjadi secara sadar untuk mengeluarkan feses. Nah, untuk saran buat Andre tadi, mengurangi konsumsi makanan cepat saji itu lebih baik dan meningkatkan serat serta air dalam diet dapat membantu memperbaiki gangguan pencernaan yang Andre alami. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari laporan praktikum 1, 2, dan 3 dari praktikum anatomi di blok studi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.